Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai organ-organ pendengaran. Nah, jadi hari ini teman-teman diharapkan bisa mengetahui panca indera manusia, bisa menyebutkan bagian-bagian telinga, bisa memahami fungsi dari bagian-bagian telinga, dan bisa menjelaskan cara kerja telinga sebagai indera pendengaran. Nah, tadi kan Mama ada bilang tentang panca indera kan. Nah, jadi telinga adalah salah satu indera yang berfungsi untuk mendengar. Nah, selain telinga ada 4 indera lagi, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk sebagai indera perasa, dan kulit sebagai indera peraba. Jadi tujuan dari 5 indera ini adalah, atau panca indera ini adalah untuk mengetahui situasi atau apa yang terjadi di lingkungan sekitar gitu. Jadi mata untuk melihat lingkungan sekitar, hidung untuk mencium apa yang terjadi di lingkungan sekitar, kulit untuk meraba apa yang ada di sekitar kita kayak gitu. Nah, telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Nah, otak memberitahu apa yang sedang kita dengar. Jadi ketika suatu benda berbunyi, misalnya kayak sekarang teman-teman mungkin ada dengar suara kayak suara air ya. Nah, jadi sebenarnya saat ini Mualimah juga dengar suara air itu. Nah, saat ini suara air tadi itu bergetar. Nah, getarnya itu sampai ke telinga Mualimah. Dan bahkan terekam juga ini waktu Mualimah lagi rekam ini kan. Nah, jadi getarannya itu berambat dan ketika sampai ke telinga Mualimah itu otak Mualimah sampai ke telinga Mualimah, terus diteruskan sampai ke otak. Nah, otak Mualimah menerjemahkan tuh suara apa sih itu gitu. Ternyata itu suara air yang mengalir kayak gitu. Nah, kemudian bagian telinga yang dapat kita lihat teman-teman kan cuma tahu nih telinga nih. Nah, ini telinga. Ternyata ini cuma bagian luarnya aja. Dan daun telinga namanya. Daun telinga ini berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. Jadi selain daun telinga ada lagi nih lanjutannya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, bagian-bagian telinga, ternyata telinga kita ada 3 bagian teman-teman. Bukan cuma bagian luar aja, tapi juga ada yang namanya telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Nah, ini dia. Jadi nggak cuma bagian luar ini aja ya. Ini tengah, ini dalam ya. Kita akan lanjut pelajari tentang yang lain. Nah, ini bagian luar, ada daun telinga dan lubang telinga. Kalau daun telinga udah tahu ya, fungsinya untuk menampung bunyi suara atau suara yang masuk ke telinga. Ya udah tahu kelompok 1 sih. Ya untuk kelompok 2 nih mau jelasin ya. Nah, jadi daun telinga itu berfungsi menampung gelombang atau bunyi yang masuk ke telinga. Jadi kalau makanya bentuknya kayak agak-agak kerucut. Tuh. Jadi dia kayak ada jadi supaya bisa menampung. Kalau misalnya datar teman-teman, kayak misalnya kayak lantai ini datar telinga kita, maka suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan jadi lebih sedikit. Insya Allah kan. Jadi kok makanya diciptakan Allah telinga kita itu sedemikian rupa sehingga itu bisa benar-benar berfungsi untuk menampung suara yang ada di sekitar kita gitu. Baru diteruskan ke lubang telinga. Coba kalau datar, wah bingung kita kan. Nah, selanjutnya ada lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Kalau nggak ada lubangnya teman-teman, nggak bisa suara kita masuk, ya kan? Nggak bisa suara lingkungan sekitar masuk ke telinga kita, nggak akan kita dengar itu semua, ya kan? Nah, kita masuk ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ada gendang telinga di situ. Gendang telinga itu adalah selaput tipis yang berfungsi meneruskan getaran ke 3 tulang pendengaran. Namanya aja udah gendang. Teman-teman tahu gendang kan? Nah, jadi gendang itu dia bagian depannya itu ada kayak kulit gitu kan, kayak kulit. Nah, itu sama kalau di telinga kita dia ibaratnya selaput. Kulit pada gendang itu dia apakah setebal meja gitu? Enggak kan? Dia tipis gitu. Enggak tebal-tebal kali, dia tipis. Dan tapi itu ketika dipukul akan bergetar. Nah, getar yang tadi akan menghasilkan suara kan? Nah, tapi kalau ini pada gendang telinga kita, ketika dia dikenai suara, karena saking tipisnya gendang telinga kita ini, ketika dia dikenai suara dia akan bergetar teman-teman. Nah, getaran tadi itu akan dilanjutkan ke 3 tulang pendengaran. Tapi kalau misalnya tebal teman-teman itu nggak akan sekuat ini getarannya. Jadi karena saking tipisnya gendang telinga kita itu, jadi dia bisa bergetarnya lebih kuat dibandingkan yang tebal ya. Lalu dia bisa meneruskan ke bagian telinga yang lain. Dan ingat, karena saking tipisnya dia, maka dia jadi lebih rentan untuk terluka teman-teman. Makanya ketika teman-teman misalnya membersihkan telinga, itu juga harus jadi lebih hati-hati ya. Jangan asal-asalan pakai benda-benda sembarangan. Nah, ini dia lanjutannya 3 tulang pendengaran.
Nah, ini dia. Namanya juga 3 tulang pendengaran ya. Jadi tulangnya ada 3 tuh teman-teman. Yang pertama ada tulang martil. Nah, tulang martil ini menempel sama gendang telinga kita. Jadi tulang martil ini menempel sama gendang telinga kita. Lalu dia menempel juga ke tulang landasan. Lanjutkan yang paling ujung itu ada tulang sanggurdi gitu. Nah, jadi kenapa nih dibilang tulang martil? Jadi teman-teman kalau dilihat ini seperti ini bagian kepala martil gitu. Jadi dia kayak mau mukul gitu kan, bisa dipakai untuk mukul gitu kan. Ini bagian pegangannya. Nah, ini teman-teman dia menempel ya sama gendang telinga, ini gendang telinga kita. Jadi ini gendang telinga, ini tulang martil. Lalu lanjutkan ini tulang landas. Jadi getarannya berlanjut gitu. Terus sampai ke tulang sanggurdi. Nah, nanti dari tulang sanggurdi ada lanjutannya lagi nih. Oval window nanti kita belajar. Nah, jadi nanti tulang-tulang ini meneruskan getaran ke telinga bagian dalam. Oval window itu sudah bagian telinga bagian dalam ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nih, tuh lihat bagian tengah ya. Jadi cuman sekotak itu aja lah telinga bagian tengah kita sebenarnya. Ini cuma segini doang. Nah, habis ini nanti ada satu lagi sih ini di sini saluran kayak gitu. Nah, ini dia saluran yang kita pelajari. Nah, saluran Eustachius. Nah, saluran Eustachius ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Jadi ini kan telinga bagian tengah kita nih, ini gendang telinga, 3 tulang pendengar, lalu saluran Eustachiusnya. Jadi cuman inilah telinga bagian tengah kita teman-teman. Tapi fungsinya sama-sama meneruskan getaran kalau yang ini. Nah, kalau saluran Eustachius menyeimbangkan tekanan antara telinga bagian tengah sama telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah sama telinga bagian luar maaf. Nah, jadi maksudnya menyeimbangkan tekanan udara itu kayak mana Lima? Jadi misalnya teman-teman pernah kalau misalnya pergi ke Brastagi kayak gitu atau ke tempat yang tinggi, nah terus teman-teman tiba-tiba merasa telinga teman-teman itu agak kayak budek gitu, kayak ada udara di dalamnya. Nah, itu terjadi karena tekanan udara pada telinga bagian luar sama telinga bagian dalam tuh berbeda teman-teman. Makanya kayak ada rasa-rasa budek gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Biasanya teman-teman minta makan permen atau menelan air liur kan. Nah, itu gunanya untuk menyeimbangkan tekanan udara. Jadi disitulah perannya si saluran Eustachius nih teman-teman. Makanya bisa normal lagi telinga kita rasanya ketika kita menelan liur kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke telinga bagian dalamnya. Tadi mau bilang ada tingkap, ada tadi oval gitu kan. Nah, itu tingkap jorong namanya. Jadi oval window tadi ada di depan. Nah, itu artinya tingkap jorong. Nah, ini berfungsi sebagai pembatas antara telinga tengah dengan telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya kan tingkap jorong ini pembatas, tapi dia tetap sama-sama fungsinya menyalurkan getaran teman-teman. Jadi habis dari tulang sanggurdi itu terhubung langsung ke tingkap jorong yang merupakan pembatas. Habis dari tingkap jorong dia diteruskan ke tingkap bundar. Jadi sama-sama masih terhubung juga. Jadi dia nggak putus teman-teman. Makanya suara yang terdengar itu dia efektif gitu. Jadi karena semuanya saling terhubung, getarannya terus berlanjut gitu. Jadi dia efektif suaranya. Nah, jadi si tingkap bundar ini setelah mendapatkan getaran dari tingkap jorong diteruskannya ke rumah siput. Nah, ini di rumah siput. Terus disebut juga koklea, ini dia. Nah, di sini koklea inilah bagian dalam yang paling penting sebenarnya dalam perannya dalam mengirim getaran dan menerjemahkan. Jadi dia tuh mengubah getaran suara menjadi sinyal pendengaran. Kalau nggak ada koklea, maka otak kita tidak akan bisa menerjemahkan bunyi teman-teman. Nggak akan tahu kita itu bunyinya apa. Karena apa? Karena kalau dia hanya berupa getaran, otak kita nggak ngerti itu apa. Nah, jadi di sini si koklea inilah yang bertugas untuk mengubah. Dia mengubah getaran tadi menjadi sinyal pendengaran supaya bisa dipahami oleh otak kita. Nah, di dalam koklea ini ada cairan dan juga ada yang namanya sel-sel rambut. Bukan rambut kayak rambut di kepala kita, sel-sel rambut namanya. Nah, jadi ketika tadi si getaran tadi sampai ke koklea, getaran tadi akan menggetarkan cairan di dalam koklea. Nah, cairan yang bergetar tadi akan menggetarkan sel-sel rambut. Baru ketika sel-sel rambut bergetar, dia akan menerjemahkan getaran tadi menjadi sinyal. Nah, baru sinyal itulah yang dikirim ke saraf pendengaran. Nah, dikirim ke sini. Jadi dalam ini nanti ada sel-sel rambut. Nah, sel-sel rambut tadi mengubah getaran menjadi sinyal, baru dikirim ke saraf pendengaran, baru dikirim ke otak.
Nah, di situ otak menerjemahkan, oh ini ternyata bunyi ini kayak gitu, atau mungkin oh ini suara si ini kayak gitu teman-teman. Jadi oh ya, dan setelah itu masih ada satu lagi nih bagian dari bagian telinga bagian dalam, yaitu 3,5 lingkaran. Nah, ini fungsinya untuk sebagai alat keseimbangan tubuh. Makanya telinga juga bisa dibilang sebagai alat keseimbangan tubuh. Kenapa? Karena ada saluran setengah lingkaran di sini. Tuh, ini dia. 1, 2, 3. Tuh. Ini penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada saluran setengah lingkaran ini, kita nggak akan bisa jalan lurus kayak gitu. Kita nggak bisa jalan lurus. Nih 1, 2, 3 nih saluran setengah lingkaran. Nggak bisa kita jalan lurus teman-teman. Nggak akan seimbang kita kalau tidak ada saluran setengah lingkaran ini. Jadi letaknya ada di telinga bagian dalam, ya. Nah, ini mekanisme kerja indera pendengar. Dari getaran suara tadi masuk ke daun telinga, ke lubang telinga, gedang telinga, 3 tulang pendengaran, tingkap oval, tingkap bundar, rumah siput, sel saraf, lalu diterjemahkan di otak. Cara kerjanya tadi udah menjelaskan secara panjang ya. Nah, jadi bunyi atau suara yang diterima daun telinga akan masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Suara akan menggetarkan gendang telinga, diteruskan ke 3 tulang pendengaran, lalu getaran tadi akan diteruskan ke rumah siput atau koklea. Di rumah siput, getaran suara diubah menjadi sinyal pendengaran oleh siapa tadi? Oleh sel rambut ya. Nah, sinyal pendengaran akan diterima salah pendengar lalu diteruskan ke otak. Selanjutnya, otak mengolah dan menerjemahkannya sehingga kita dapat mengetahui bunyi apa itu. Gitu teman-teman. Sejauh ini paham ya? Nah, ini tugas teman-teman. Teman-teman jawab, nih teman-teman rekam pakai handphone. Jadi terus dalam bentuk suara aja, nggak usah video. Suaranya aja direkam, habis itu kirim ke WA Mualimah. Tugasnya, jelaskan perbedaan antara saluran eustasius dengan 3 saluran setengah lingkaran. Dari fungsinya kah, dari letaknya kah, gitu ya. Jadi tulislah minimal 2 itu aja lah perbedaannya. Salurannya terletak di mana, terus fungsinya apa gitu ya, terus perbedaannya. Lalu yang selanjutnya adalah jelaskanlah cara kerja telinga. Bagaimana proses suara yang dari luar ini tadi bisa diterjemahkan otak kita. Nah, jadi mau minta teman-teman jelaskan kayak mana prosesnya itu tadi, cara kerja telinga tadi. Suara dari luar ini kenapa bisa diterjemahkan otak kita, semuanya ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.